Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal TIU persiapan tes SKD Kedinasan tahun 2024 untuk subtes numerik perbandingan kuantitatif. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik jawab soal TIU Kedinasan tahun 2024 untuk subtes perbandingan kuantitatif. Hai, aku Anzani dan kali ini aku membahas lagi untuk tes intelijensi umum. Sebelum lanjut ke latihan soal dan trik jawab soal, di sini aku akan kupas dulu materi singkat untuk tes intelijensi umum yang terdiri dari ada verbal, ada analogi, silogisme, dan juga analitik. Lalu ada kemampuan numerik terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Dan yang ketiga ada tes figural terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Untuk teman-teman yang membutuhkan soal-soal dalam bentuk verbal, numerik, dan figural ini, aku udah share ya, dan untuk videonya teman-teman bisa klik ada di link di deskripsi untuk playlistnya. Nah, untuk perbandingan kuantitatif ini terdiri dari dua. Pertama ada perbandingan yang teman-teman sudah akrab ya, kalau banyak berlatih soal, yaitu pertama perbandingan senilai. Nah, A dan B dikatakan berbanding senilai jika saat nilai A-nya naik, maka nilai B juga ikut naik. Begitu juga sebaliknya, jika nilai A-nya turun, maka nilai B juga turun. Dengan catatan perbandingannya harus tetap. Contohnya di sini misal, banyaknya BBM dan jarak yang ditempuh. Misalkan ada A dan ada B. Berarti banyaknya BBM ketika nanti ada C, ada D. Nah, yang nilai A ini naik ke C gitu ya, dia naik gitu. Maka nilai B ke D juga ikut naik. Maksudnya gini, misalkan untuk bahan bakar minyak atau BBM ya, 3 liter bensin itu bisa digunakan oleh motor untuk menempuh misalkan 50 km. Nah, nanti kalau bahan bakarnya ikut naik, misalkan jumlahnya jadi 5 liter, maka nanti otomatis untuk jarak tempuhnya pun misalkan akan bertambah gitu. Misalkan jadi 75 kilometer misalkan untuk jarak tempuhnya. Begitupun sebaliknya, semakin jauh perjalanan yang ditempuh misalkan 100 kilometer, maka nanti jumlah bahan bakar atau BBM-nya ini pun ikut bertambah atau ikut naik gitu. Itu dari definisi perbandingan senilai. Nah, yang kedua, kebalikannya nih, ada perbandingan berbalik nilai. A dan B dikatakan berbalik nilai jika saat A-nya naik, B-nya justru turun. Begitupun sebaliknya, A-nya turun, B-nya naik. Contohnya adalah banyak pekerja proyek dan lama waktu mengerjakan proyek. Itu tentu pasti termasuk ke perbandingan berbalik nilai ketika jumlah pekerja misalkan itu semakin banyak gitu ya, semakin banyak atau dia naik ya jumlahnya, maka waktu pengerjaannya itu turun semakin cepat gitu ya, semakin cepat atau jumlah harinya menurun gitu, jumlah hari menurun. Begitupun sebaliknya ketika hari pengerjaan atau lamanya waktu itu semakin lama, maka jumlah pekerjanya ini pasti semakin sedikit. Nah, itu dia untuk materi singkat perbandingan kuantitatif. Nah, selanjutnya ke latihan soal dan trik menjawabnya. Soal nomor 1, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 pekerja selama 9 minggu. Jika di sini ada 2 orang mengundurkan diri, berarti kalau mengundurkan diri, dari total 8 pekerja berkurang 2 gitu. Maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu berapa hari? Teman-teman bisa menggunakan bantuan tabel ya. Di sini ada pekerja dan juga jumlah harinya. Di sini ada 8 pekerja untuk 9 minggu. Untuk mempermudah, kita rubah ke hari dengan cara kita kalikan. 1 minggu itu kan 7 hari, berarti 9 minggu 9 dikali 7 sama dengan 63 hari. Nah, sekarang mengundurkan diri 2 orang, berarti yang tadinya 8 dikurangi 2, berarti tinggal 6 orang. Nah, berapa hari nih waktu selesainya?
angka-angka yang tadi kita temukan nih. 8 kita bagi dengan 6, yang ini nih. 8 bagi 6. Lalu sama dengan, ini tadi 9 minggu sudah dibuat ke dalam jumlah hari. Ya, karena yang ditanyakan ada dalam hari. Nah, selanjutnya berarti ini dibalik. N-nya yang kita ke ataskan dibagi 63. Nah, sekarang sisain N aja, berarti 8 per 6. Kita pindah nih 63 yang kanan ini ke kiri, gitu. 63 sama dengan N, gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa bagi nih. Bisa sederhanakan. 63 dibagi 2, 21, 6 dibagi 3 dapat 2, 8 bisa dibagi dengan 2 dapat 4. Jadi N itu sisa 4 dikali 21. 4 dikali 21 berapa? 84 dalam satuan hari. Maka jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang E. Buat teman-teman yang mau screenshot untuk soal nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, harga setengah lusin kaos 210.000. Kita buat dulu nih, satu kalimat ini ke dalam bentuk matematika. Harga setengah lusin kaos itu adalah 210.000. Kita tulis di sini, harga setengah lusinnya adalah 210.000. Nah, kalau sudah, kita baca lagi. Jika ingin membeli 3/4 lusin, berarti di sini 3/4 lusin kaos. Nah, berapa nih uang yang harus dibayarkan? Jadi dalam bentuk rupiah. Nah, kalau sudah, teman-teman ingat nih, kita rubah dulu ke dalam satuan. Satu lusin itu 12, berarti setengah lusin, setengah dikali 12. Coret-coret, dapat 6. Jadi untuk 6 kaos, 210.000. Nah, sekarang kalau 3/4, sama nih, kita kalikan 12. Coret-coret, 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 3, 9. Nah, berarti yang dicari adalah harga untuk 9 kaos. Berarti perbandingannya 6 berbanding dengan 9 sama dengan 210.000 dibagi dengan N. N ini adalah harga untuk 9 kaos. Kalau udah, kita kali silang. 6 kali N, 210.000 kita kalikan dengan 9. Kalau udah, sisain N-nya aja. 210.000 dikali 9 dibagi 6. 6-nya dari sebelah kiri ini. Nah, kalau udah, teman-teman bisa bagi nih. 210 kan dikalikan dengan 9. Dibagi 6. 9-nya bagi dulu dengan 6. Masing-masing bagi 3. 9 bagi 3 dapat 3. 6 bagi 3 dapat 2. Nih, sekarang 210 bisa dibagi dengan 2, dapat 105. Kesini nih. Dapat N sama dengan 105. Nah, sisanya ada 3 nih, 0 ngikut 1, 2, 3 dikali 3 nih. Masih sisa dari pembagian 9. Berarti N sama dengan 105 dikali 3. Ya, hasilnya 315.000 dalam rupiah nih. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 2, dipersilahkan. Bila seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 10 km dalam waktu 20 menit. Berarti di sini ada jaraknya yaitu 10 km dengan waktunya adalah 20 menit. Nah, sekarang katanya berapa menit waktu yang diperlukan untuk menempuh 15 km. Berarti ini ke 1, ini kedua ya. Jarak kedua adalah 15 km. Nah, berarti waktu kedua nih untuk 15 km itu berapa menit? Nah, caranya kita bisa menggunakan perbandingan. Ini masuk ke dalam perbandingan senilai. Jadi, karena dia perbandingan senilai, berarti tidak ada yang ditukar nilainya. Jadi, langsung dibuat seperti ini. 10 dibagi 15 sama dengan 20 dibagi, ini kita misalkan N. 20 per N. Maka, kita kali silang. 10 dikali N sama dengan 20 kali 15. Sisain N-nya. 20 kali 15 dibagi 10. 20 dibagi 10 dapat 2. N sama dengan
2 dikali 15. Hasilnya adalah 30 dalam satuan menit. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya untuk nomor 3 adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, sebuah pembangunan dapat selesai selama 24 hari dikerjakan oleh 10 orang. Nah, dari kalimat ini kita sudah tahu bahwa soal ini masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik nilai. Nah, caranya seperti apa nih? Kita buat dulu langsung tabel. Di sini ada jumlah hari dan juga ada pekerja ya. Nah, kita lihat jumlah hari. Tadi 10 orang gitu ya untuk pekerja untuk 24 hari. Berarti di sini 24 hari 10 pekerja. Jika pekerjaan tersebut direncanakan selesai selama 16 hari nih. 16 hari, maka banyak pekerja tambahan. Di sini ingat ya, ada pekerja tambahan. Berarti ini N ya yang akan kita cari. Nah, teman-teman bisa menggunakan langsung cara perbandingan berbalik nilai. Kita buat perbandingannya jadi 24/16 sama dengan kita balik yang ini ya, posisinya. Jadi N dulu per 10. Kalau udah, biar cepat, N-nya biarin nih, 10-nya kita ke kiri kan. Jadi 24/16 dikali 10 sama dengan N. 10 bagi 2 dapat 5, 16 dibagi 2 dapat 8. 24 bisa bagi 8, dapat 3 gitu. N berarti 3 dikali 5, yaitu 15. 15 ini adalah pekerjanya keseluruhan. Yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Berarti pekerja yang sudah ada berapa? 10. Berarti 15 dikurangi 10. Berarti 5 orang. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan nih, ada dihentikan dulu selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktu. Maksudnya, tetap nih waktunya itu 22 hari gitu. Maka diperlukan tambahan pekerjanya sebanyak berapa. Nah, teman-teman menggunakan tabel lagi seperti soal nomor 4. Di sini ada hari, lalu juga ada pekerja ya, atau orang. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, 22 hari oleh 20 orang. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan 6 hari. Nah, berarti dari waktu 22 ini sudah dikurang dulu waktu yang dikerjakan 10 hari. Lalu dikurang lagi ini nih, waktu yang berhenti 6 hari. Berarti sisanya waktunya berapa? 22 dikurang 10, 12 kurang 6 berarti 6 hari. Ini adalah sisa waktu, tetapi harus tetap 22 gitu. Jadi sisa waktunya 6 hari lagi nih punya waktunya. Berarti kan yang kita cari adalah berapa pekerjanya. Termasuk di sini yang ditanyakan tambahannya gitu. Jika sudah sebelumnya ada 20 orang. Nah, caranya bisa menggunakan perbandingan yang tadi di nomor 4 atau bisa juga menggunakan, karena di sini ada hitung-hitung dulu, takutnya teman-teman bingung, bisa menggunakan cara cepat ya untuk mencari pekerja tambahan. Caranya adalah dengan kita lihat nih, ada lama pemberhentian, yaitu 6 hari. Lamanya berhenti, lalu kita kalikan dengan banyak pekerja, dibagi dengan sisa hari. Gitu. Lama berhenti adalah 6 hari, dikali banyak pekerja adalah 20, ini sebelum ditambahkan ya. Lalu dibagi dengan sisa hari, yaitu ada 6 hari. Nah, kalau udah tinggal, ini bisa dibagi, 6 bagi 6 dapat 1. Nah, 1 kali 20 yaitu 20. 20 apa? 20 orang tambahannya. Maka jawabannya adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot untuk soal nomor 5, dipersilahkan. Soal nomor 6. Kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak. Nah, kita misalkan kue dalam kaleng ini kita nggak tahu, kita misalkan N. Jadi, N dibagikan kepada 6 orang anak, masing-masing mendapat
30 kue gitu. Lalu ini nih tidak tersisa nih. Bila kue tersebut dibagikan kepada 10 orang anak, berarti nih si N ini dibagi dengan 10 gitu ya. 10, maka masing-masingnya akan dapat berapa? Nah, untuk mencari N, tinggal kita pindahin 6-nya ini yang tadinya bagi ke kanan jadi kali. Maka N sama dengan 30 dikali 6. Hasilnya 180 kue. Berarti di kaleng itu ada 180 kue. Berarti N-nya tinggal kita ganti 180 dibagi 10. Masing-masing dapat 18 kue. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7 atau soal terakhir di video kali ini untuk subtes perbandingan kuantitatif. 18 orang dalam 5 hari mampu membuat 270 kerajinan tangan. Nah, berarti di sini ada 3 komponen ya, atau 3 variabel nih. Ada jumlah orang, lalu ada hari, dan juga kerajinannya gitu, berapa buah gitu ya yang dihasilkan. Kerajinan. Nih, kerajinan. Nah, kalau udah, buat ke dalam 3 tabel, terus kita isi nih. 18 orang itu 5 hari dengan menghasilkan 270. Lalu katanya jika 25 orang bekerja selama 7 hari, maka berapa nih kerajinan yang diperoleh? Nah, caranya dengan membuat perbandingan. Yang ditanyakan kan yang ini ya, N nih. Maka untuk mencari N ini, teman-teman bisa menggunakan perbandingan satu persatu dicari, lalu nanti dibandingkan lagi dengan ini, dapat N-nya. Atau bisa pakai cara cepatnya, yaitu jumlah kerajinan nih, jumlah kerajinannya. Kita misalkan ini kerajinan yang ke-1, yang ini kedua kondisinya. Jadi jumlah kerajinan 1 dibagi dengan kondisi 1. Kita kalikan nih jumlah orang dengan jumlah hari. Berarti 18 dikali 5 sama dengan jumlah kerajinan ya, jumlah kerajinan 2 yang kedua dibagi sama kita kalikan nih. Jumlah orang 25 dikali jumlah hari yaitu 7. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal membagi saja nih. 270 teman-teman bagi dengan 18 dikali 5. Sama dengan kita tulis ini N dibagi 25 kali 7. Kalau udah, yang kita cari adalah kan N-nya. Tapi di sini teman-teman bisa bagi dulu nih. Atau mungkin kali dulu 18 kali 5 ya, untuk lebih mempermudah. Di sini nih. Jadi 270 dibagi 18 kita kalikan 5 dapat 90. Sama dengan N per 25 kali 7 ini tulis dulu. Nah, ini kan bisa dibagi nih. 27 bagi 9, 270 bagi 90. Atau 27 bagi 9 dapat 3 ya. Sama dengan N per 25 kali 7. Untuk nyari N, kita kalikan 3 kali 25 kali 7. 25 dikalikan dengan 3, 75 kali 7. Gitu. Hasilnya N ini berapa nih, teman-teman? Untuk mengisi jumlah kerajinan tangan jika 25 orang dengan 7 hari. Jawabannya apakah A, B, C, D, atau E? Teman-teman bisa tulis di komentar ya. Dan gimana cara penghitungan cepatnya. Kalau teman-teman punya penghitungan dengan cara paling cepat. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada 7 soal untuk perbandingan kuantitatif. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar persiapan tes kedinasan khususnya untuk VIU, persiapan tes tahun 2024. Thank you udah nonton dan dadah!